Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizkin, nomor absen 21 dari kelas 11 TJKT 2. Pada video kali ini saya akan membahas Cisco CCNA Part 2, yaitu Dynamic Routing BGP, yaitu materi lanjutan dari video kemarin. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara EIGRP dan OSPF dengan BGP. Nah, EIGRP dan OSPF sendiri itu masuk ke dalam IGP atau Interior Gateway Protocol. Maksudnya itu adalah AS. Nah, terus kalau BGP itu masuk ke dalam EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Maksudnya itu adalah inter AS. Nah, AS ini kita bisa ibaratkan sebagai perusahaan. Nah, misalnya di sini kan ada perusahaan Google.com, Facebook.com, dan Twitter.com. Nah, di setiap perusahaan ini kan memiliki banyak router dan juga banyak server. Nah, misalnya untuk Google itu AS-nya 100, kalau Facebook itu 200, dan kalau Twitter itu ada 300. Nah, jika kita mau menyambungkan seluruh perusahaan ini, kita itu pakai yang BGP. Karena kalau yang EIGRP dan OSPF itu hanya AS, berarti satu perusahaan. Kalau BGP berarti antar perusahaan. Jadi kalau mau menghubungkan antar perusahaan, kita bisa pakai yang BGP. Nah, di sini saya akan buat dulu topologinya. Untuk topologinya, kita pakai topologi seperti sebelum-sebelumnya. Ini akan saya konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Masuk ke router 1. No. Enable conft. Nah, di sini kita akan isikan yang ini dulu, yang gig 0/0. Interface gig 0/0. IP address kita pakai yang 10.1. Nah, untuk subnet masknya karena ini kita pakai 30, jadi kita pakai 255.255.255 5.252. Nah, ini kita ketik no shutdown, kita exit, kita masukkan yang interface gig 0/1, ketik IP address, ini pakai yang 1.1, 192.168, 1.1. Untuk subnet masknya biasa 255.255.255.0. No shutdown, kita isikan di router 2 juga, CLI no enable conft. Ini kita masuk ke gig 0/0 dulu, IP-nya 10.10.10.2, 255.255.255.252. Lalu no shutdown, kita exit, kita masuk ke interface gig 0/1, IP address 192.168, 2.1. Kita masukkan IP yang ini untuk gig 0/1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Nah, ini sudah menyala semua. Nah, sekarang di sini saya akan pasang IP PC1 dan PC2. 192.168.1.2, lalu subnet masknya untuk default gateway-nya 192.168.1.1, lalu PC2 desktop IP configuration 192.168.2.2, subnet masknya lalu 192.168.2.1. Selanjutnya saya akan konfigurasi untuk yang BGP-nya. Nah, kita masuk ke router 1 dulu. Ini kita exit. Untuk konfigurasinya ketik router BGP tanda tanya. Nah, di sini kan ada autonomous. Autonomous itu maksudnya router-router itu yang terhubung harus memiliki angka yang sama dengan autonomous number-nya. Di sini saya akan pakai yang 1. Nah, di sini kita ketik IP tetangganya. IP tetangga dari router 1 kan yang ini gig 0/0. Berarti kita ketik yang 10.2. Ketik neighbor 10.10.10.2, lalu kita tanda tanya. Nah, ini kita ketik yang remote strip AS. Ini copy saja, kita pastekan, lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada tulisan AS of remote neighbor. Maksudnya itu adalah ini router 1 itu misalkan dengan perusahaan 1,
Terus router 2 ini kita misalkan dengan perusahaan 2. Nah, jadi kan tadi kita ketik yang router BGP1 itu maksudnya router ini itu adalah perusahaan 1. Berarti untuk ini netboardnya berarti ini kan perusahaan 2. Jadi untuk remote AS kita ketik 2. Terus baru kita masukkan networknya yang 10.10.10.0. Kita tambahkan mas 255.255.252. Ini kita pakai 252 karena slice-nya 30. Di sini kita ketikkan network 192.168.1.0, lalu mesh-nya 255.255.255.0. Kalau sudah, kita masukkan juga yang di router 2. Ini exit dulu. Ketik router BGP. Ini kan perusahaan 2, berarti ini kita ketikkan 2. Terus kita ketik IP netboard-nya. Yang ini di gig 0/0 10.10.10.1 remote strip AS 1. Karena kan si router 1 itu perusahaannya 1. Terus kita ketik networknya 10.10.10.0 mas 255.255.255.252. Lalu network 10.10.10.0 untuk masnya 255.255.255.0. Lalu kita ketik network 192.168.2.0 untuk masnya 255.255.255.0. Kita exit, lalu kita ketikkan do show IP BGP summary. Nah, di sini sudah ada IP netboardnya yang 10.1. Kita coba cek juga do show IP root. Nah, di sini kan sudah ada B. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa B itu BGP. Terus di sini IP-nya itu sudah ada yang 1.0 dan 2.0. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, awal-awal emang biasanya gagal, lalu kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita akan buat yang 3 router. Kita tambahkan router. Nah, kita masukkan dulu interface gig 0/2 yang ada pada router 2. Lalu IP address 10.10.20.1, lalu untuk subnet masknya 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Nah, kita masuk ke router 3. No enable conft. Kita masuk ke interface gig 0/0. IP address ini yang 20.2, 10.10.20.2. Subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown. Exit, kita masuk ke yang interface gig 0/1. IP address 192.168.3.1. Ini slice-nya 24, berarti 255.255.255.0. Nah, ini kita ketik no shutdown. Nah, sekarang kita akan pasang IP PC 3-nya. Desktop IP configuration 192.168.3.2 subnet masknya. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.3.1. Terus sekarang kita akan konfigurasi untuk BGP-nya. Nah, kita masuk ke router 2. Ini exit. Ketik router BGP 2. Terus kita masukkan netboard-nya. Netboard-nya berarti yang ini 20.2.
10.10 20.2, lalu ketik remote strip as. Ini kita ketik 3 karena misalkan si router 3 ini adalah perusahaan 3. Terus kita ketik networknya, berarti yang 10.10.20.0 masnya, karena ini pakai yang 30, jadi 255.255.255.252. Lalu kita langsung saja ke router 3-nya. Nah, exit dulu, ketik router BGP 3, terus kita ketikkan NIC port-nya. Nah, untuk NIC port-nya kita pakai yang ini, 10.10.20.1. Lalu remote strip AS2. Ketik networknya 10.10.20.0. Ketikkan 255.255.255.252. Ini masnya kita lupa tambahkan. Nah, ini kita ketik lagi yang network 192.168.3.0. Lalu masnya 255.255.255.0. Lalu kita coba cek dengan to show IP route. Nah, di sini sudah ada yang 1 sampai 3. Sekarang kita coba kirim paket, misalnya dari PC 2 ke PC 3. Nah, untuk awal-awal biasanya memang gagal, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Terus kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini juga successful. Sekian untuk pembahasan video pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.